Salam, saya coba mengurapi atau dalam bahasa Ibrani ini adalah masah. Kita bisa baca di Yesayahu Sesamek Alef, Pasuk Alef, atau Yesaya 61 ayat 1 mengatakan demikian. Ruah Adonai Yahye alai, yang masah Yahweh otilever besor anafim. Selahani lakavos lenis berai lef likro lisuvim deror vela asirim pekakoh. Dalam bahasa Indonesianya mengatakan, roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Kalau kita pelajari di Yesaya 61 ayat 1 ini, yaitu Tuhan memilih seorang nabi sebagai wakil ilahi untuk misi pemulihan sosial dan spiritual. Pengurapan atau masah menandai otoritas dari Allah, bukan dari lembaga politik. Yang diurapi adalah pembawa kabar baik, bukan penguasa. Ayat ini mengajak masyarakat Yehuda pasca pembuangan untuk menghidupi panggilan kenabian, membangun, menghibur, dan memerdekakan. Kalau kita lihat gramatikal dan leksikalnya, kata kerja masah dalam bentuk kal perfect berarti telah mengurapi. Dalam Alkitab Ibrani, kata ini digunakan untuk menunjukkan tindakan Allah yang menetapkan raja, misal Saul dan Daud, menguduskan imam, misal Harun. Kadang-kadang juga menunjuk pada nabi, misal Elisha dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Namun dalam Yesaya 61 pengurapan tidak menunjuk pada raja atau imam, melainkan pada seorang nabi yang dipenuhi oleh Roh Tuhan untuk misi pemulihan. Ini adalah pengurapan fungsional, bukan ritual formal. Menurut Won Sukma dalam Until the Spirit Comes, pengurapan dalam Yesaya adalah tanda dari pemberdayaan spiritual, bukan sekedar legalitas institusional. Roh Kudus adalah minyak yang sesungguhnya. Kalau kita lihat interpretasi historis, konteks pasca pembuangan, nah ini adalah Yesaya 61 ditulis dalam konteks pasca pembuangan, itu ketika orang Yahuda telah kembali dari Babel, tapi menghadapi kekecauan besar. Tanah yang dijanjikan tidak seindah yang dibayangkan. Kemiskinan, ketidakadilan, dan kehilangan harapan merebak. Kalau kita lihat pengurapan seorang nabi, bukan raja, nah ini berbeda dengan pengurapan raja dalam Yesaya pasal 9 atau 11. Nah, di pengurapan dalam pasal 61 adalah untuk seorang utusan Tuhan yang berfungsi sebagai penyambung suara ilahi. Ia dipanggil bukan untuk memerintah, tapi untuk menyembuhkan luka bangsa, membebaskan yang tertindas, dan menyuarakan keadilan. Nah, kalau kita lihat dari interpretasi kontekstual teologis, ketertarikan dengan lagu-lagu hamba Tuhan, yaitu di Yesaya 61 ini menyatu secara sistematis dengan lagu hamba Tuhan dalam Yesaya 42, 49, maupun 53. Nah, kedua tokoh sama-sama yaitu diurapi oleh Roh Tuhan, mengemban misi kepada yang lemah, dan bertindak sebagai pembawa keadilan dan kesembuhan. Kalau kita lihat dari interpretasi sastra dan kanonis, nah, struktur puitis dan bahasa simbolik Yesaya 61 disusun dalam paralelisme puitis Ibrani, yaitu memberitakan kabar baik kepada orang sengsara, membalut yang remuk hati, menyerukan pembebasan bagi tawanan, dan membuka penjara bagi yang terkurung. Nah, menurut Katie Heflinger dalam bukunya I Am Large, I Am Contain Multitudes, menekankan bahwa bentuk puisi ini mencerminkan dimensi emosional dan teologis dari misi kenabian, yaitu menggambarkan pemulihan yang menyeluruh dan mendalam. Nah, peran kanoniknya, kata diurapi adalah
menurut Edgar W. Conrad menyatakan bahwa kitab para nabi, termasuk Yesaya, tidak menyisakan tokoh melalui biografi historis, melainkan melalui kekuatan firman. Mengurapi dalam Yesaya 61 adalah pengesahan kanonis, bukan pengangkatan resmi. Ini adalah deklarasi bahwa suara yang berbicara adalah suara Tuhan sendiri. Dari seluruh analisis ini, kita dapat simpulkan bahwa Masakh dalam Yesaya 61 tidak menunjuk pada penobatan raja, tapi pada pemberdayaan rohani. Pengurapan adalah tanda pengutusan ilahi, bukan hak warisan atau jabatan. Yang diurapi adalah pembawa sabda, bukan pemimpin politik. Ia ditugaskan untuk menghidupkan kembali harapan melalui tindakan kasih dan keadilan. Nah, menurut Donald Perry, dalam bukunya Exploring the Yesaya, menekankan bahwa teks-teks seperti Yesaya 61 menampilkan pengurapan sebagai mandat kenabian, bukan ritual institusional. Artinya, kuasa di sini adalah kuasa untuk menyembuhkan dan mengubah, bukan kuasa untuk memerintah. Nah, ketika kita bertanya apa artinya pada masa itu, jawabannya adalah mengurapi, yaitu adalah tindakan Allah memilih seorang utusan, mengisi dia dengan Roh Kudus, dan mengutusnya untuk menyuarakan kasih, keadilan, dan pemulihan bagi umat Tuhan, bagi umat yang terluka. Nah, ini adalah teologi kenabian yang menegaskan bahwa otoritas sejati berasal dari roh, bukan dari lembaga, kasih, maupun urapan kekuasaan. Terima kasih. Salam.